Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kita ketemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas tentang mencermati gagasan teks tulis dan lisan serta keterhubungan antar gagasan, dan membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan lisan. Seperti apa pembelajarannya? Kita saksikan ya bersama-sama. Coba lihat halaman 3. Di situ ada informasi mengenai pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung, dan terletak di mana saja sih biasanya gagasan pokok itu. Ya, kita lihat ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok itu letaknya biasanya terdapat pada awal atau akhir, atau bisa juga di tengah-tengah paragraf. Oke, kali ini kita akan mencermati gagasan teks tulis dan lisan serta keterhubungan antar gagasan. Ayo perhatikan, di situ ada langkah-langkah menemukan gagasan pokok teks tulis dan teks lisan. Di antaranya, yang pertama, bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Jika kalian diberi bahan bacaan atau teks, kalian harus membaca atau mendengarkan. Jika dibacakan teksnya ya, kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan konsentrasi agar kalian bisa menemukan topik dalam teks tersebut. Misalnya yang kalian baca atau yang kalian dengar itu berbicara tentang macam-macam buah-buahan. Nah, berarti topiknya apa? Ya, macam-macam buah-buahan. Lalu yang ketiga, catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Nah, seperti contohnya, macam-macam buah-buahan itu apa aja sih? Ya, bisa mangga, bisa jeruk, bisa apel, dan lain-lain sebagainya. Itu kalian dicatat sebagai contoh ya. Nah, di bawahnya, contoh teks tulis adalah cerita petualangan. Kamu dapat menemukan gagasan pokok dalam cerita petualangan. Sementara teks lisan dapat ditemukan dalam teks percakapan. Di sini ada contoh teks tulis. Buka halaman 4. Contoh teks tulisnya yaitu, liburan tahun ini menjadi liburan paling menyenangkan bagi Tasya. Saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Pulau Bali sebelumnya. Liburan ini merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Nah, dari contoh teks tulis ini, coba kalian tentukan gagasan pokoknya yang mana ya? Terletak di awal, di tengah, atau di akhir? Ya, gagasan pokoknya terletak di awal kalimat, yaitu liburan tahun ini menjadi liburan paling menyenangkan bagi Tasya. Sementara yang lainnya apa? Ya, yang lainnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya yaitu, saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Pulau Bali sebelumnya. Liburan ini merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah contoh teks lisan. Buka halaman 4 dan 5. Coba perhatikan, di situ ada percakapan antara Ajeng dan Bayu. Oke, sudah dibaca. Coba diperhatikan ya. Jika sudah dibaca, topiknya apa ya? Mereka membicarakan tentang apa? Ya, membicarakan tentang makanan khas daerah. Nih, topiknya. Nah, sementara gagasan pokoknya apa ya? Gagasan pokoknya ialah penjelasan Bayu kepada Ajeng tentang makanan khas Yogyakarta. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Selain dua itu, yang lainnya adalah apa? Ya, yang lainnya adalah gagasan pendukung.
di mana dalam kedua teks tersebut telah dibuktikan bahwa antara gagasan pokok dan gagasan pendukung memiliki keterhubungan satu sama lain. Ya, mengerti ya? Oke, ayo kita latihan. Buka halaman 5. Bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Ya, judulnya itu apa ya? Suku Palembang. Coba lihat, perhatikan. Paragraf 1 itu gagasan pokoknya apa ya? Iya, bagus, di awal ya. Yaitu, di mana letak suku Palembang? Nah, itu gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pendukungnya apa ya? Ya, suku Palembang merupakan suku yang berada di Sumatera Selatan. Sementara Wong Kito adalah sebutan terkenal warga asli Palembang. Oke, mengerti? Lanjut ke paragraf 2. Paragraf kedua, gagasan pokoknya di mana ya? Di awal, di tengah, atau di akhir? Iya, di awal. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Nah, itu gagasan pokok paragraf kedua. Selain itu apa? Ya, selain gagasan pokok berarti itu gagasan pendukung. Mengerti? Lanjut lagi, paragraf 3. Terletak di mana ya gagasan pokoknya? Ya, di awal lagi, yaitu suku Palembang juga memiliki tarian tradisional, makanan tradisional, rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Nah, itu adalah paragraf pokok atau gagasan pokok paragraf ketiga, di mana selain itu adalah merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya. Mengerti ya? Oke, jika mengerti, buka halaman 7. Kita beralih ke ringkasan. Di situ ada info mengenai pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Yang kedua, kita akan membahas tentang membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks, tulis, dan lisan. Nah, setelah dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks, kamu dapat membuat ringkasan. Berikut cara membuat ringkasan. Nomor pertama, bacalah teks asli dengan seksama secara berulang untuk memahami teks tersebut. Kalian harus membaca teksnya berulang kali sampai kalian mengerti apa yang dibicarakan dalam teks tersebut ya. Lalu yang kedua, catatlah gagasan utama dan gagasan pendukung teks tersebut. Nah, setelah itu kalian dicatat gagasan utamanya, setiap paragrafnya, dan gagasan pendukungnya juga. Setelah itu, nomor 3, rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kamu catat dengan kalimat baru. Nah, setelah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus mencatat kembali dengan kata kalian sendiri ya. Nah, yang keempat, saat membuat ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan naskah asli. Nah, urutannya harus berurutan, jangan mengacak ya. Paragraf 1, paragraf 2, 3 misalnya, dan 4 itu harus berurutan, tidak boleh kita melakukan ringkasan dari paragraf 4 dulu. Nggak boleh ya, harus dari awal. Mengerti? Oke, jika mengerti, nih, buka halaman 7 dan 8. Di situ ada bacalah contoh teks berikut. Ayo, coba dibaca ya nanti. Atau sekarang sebagai contoh, paragraf 1 dulu kalian baca. Sudah? Nah, jika sudah, lihat. Paragraf pertama itu gagasan pokoknya apa ya? Ya, gagasan pokoknya yaitu hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Itu gagasan pokok paragraf pertama. Selain itu apa? Ya, selain itu bawahnya merupakan gagasan pendukung.
Nah, jika kalian sudah mengetahui keduanya, kalian dapat meringkas paragraf pertama. Jadi, paragraf pertama itu jika diringkas berbunyi, hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Semua siswa diharapkan menampilkan sebuah pertunjukan atau kebudayaan dari daerah asalnya. Mengerti ya? Nah, sekarang untuk tugas di rumah, buatlah ringkasan paragraf selanjutnya. Paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 kalian kerjakan di rumah ya. Mengikuti contoh yang Ibu berikan. Oke, mengerti? Oke, good. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom, memakai seragam, dikerjakan sendiri. Oke? Good. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.